Buat teman-teman yang baru melahirkan, pasti ada dari kita yang pernah bertanya-tanya dalam hati, kok ASIku sedikit ya? Kira-kira ASIku cukup nggak ya untuk anakku? Atau pertanyaan gimana sih caranya biar ASIku melimpah? Nah, ibu-ibu kita bahas di video ini ya. Check it out! Sebelum kita membahas pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan atau dikhawatirkan oleh ibu-ibu baru yang sedang menyusui, mungkin di sini kita akan bahas terlebih dahulu nih, bagaimana sih cara meningkatkan produksi ASI kita. Maka dari itu, ada baiknya kita perlu tahu dulu nih prinsip dari produksi ASI itu sendiri. Ya, kalau kita udah tahu bagaimana prinsip produksi ASI, dengan sendirinya kita udah tahu bagaimana cara memperbanyak ASI. Ibu-ibu tahu nggak? Untuk dapat memproduksi ASI, ada hormon-hormon penting yang bekerja di dalamnya. Nah, apa aja sih hormon-hormon tersebut? Sebentar. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar bisa selalu update video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke, kita mulai bahas ya. Salah satu hormon yang berperan penting dalam memproduksi ASI adalah hormon prolaktin. Fungsi utama hormon prolaktin ini adalah untuk merangsang produksi ASI dan pertumbuhan payudara serta membantu pengaturan siklus haid. Nah, produksi hormon ini biasanya dilakukan bersamaan dengan pelepasan hormon estrogen dan progesteron untuk merangsang perkembangan jaringan payudara. Kadar hormon prolaktin dalam tubuh wanita akan meningkat selama masa kehamilan hingga menyusui dan akan kembali normal setelah beberapa bulan menyusui. Sedangkan pada wanita yang melahirkan namun tidak menyusui, misalnya nih karena ada kondisi tertentu seperti penyakit HIV atau AIDS atau penyakit yang memang tidak direkomendasikan untuk ibu memberikan susu kepada bayinya, maka kadar hormon prolaktin ini akan segera turun kembali tidak lama setelah menyusui. Lalu gimana cara kerjanya? ASI diproduksi itu dengan menganut sistem supply and demand teman-teman. Semakin bayi sering menyusu, semakin banyak ASI yang akan dihasilkan oleh ibu. Artinya setiap ASI yang dikeluarkan dari payudara ibu, baik dengan menyusui secara langsung atau dengan cara memeras, atau yang kita kenal dengan istilah pumping, maka ASI yang dihasilkan pun akan lebih banyak. Nah, dari penjelasan yang udah aku jelaskan barusan, kita bisa menarik kesimpulan tentang bagaimana cara meningkatkan hormon prolaktin agar jumlah produksi ASI kita meningkat. Ada 6 cara yang aku anjurkan dan yang telah aku terapkan untuk memperbanyak produksi ASI ini sesuai dengan cara kerja hormon prolaktin. Apa aja tuh? Di antaranya, yang pertama, menyusui bayi sesering mungkin sesuai kebutuhan atau yang kita kenal dengan nama on demand. Seperti yang aku bilang di awal, terkadang ibu yang baru melahirkan itu pasti ngerasa sedih karena ASInya masih sedikit. Tapi ingat, jangan pernah berputus asa ya untuk terus memberikan ASI buat buah hati kita. Kenapa? Karena seperti yang aku bilang juga, semakin sering menyusui akan semakin banyak pula pasokan ASI di dalam payudara. Salah satu cara agar memperlancar produksi ASI dan membuatnya lebih banyak ya dengan meningkatkan frekuensi menyusui. Proses ini biasa dikenal dengan nama LDR, bukan lelah disiksa rindu atau long distance relationship ya ibu, tapi let down reflex. Nah, proses LDR inilah yang ngebantu merangsang kontraksi pada otot-otot payudara. Tadi udah dibahas sebelumnya bahwa hormon prolaktin ini bekerja hanya ketika payudara diberikan rangsangan melalui hisapan bayi atau pompa dan kemudian dikosongkan. Jadi cara meningkatkannya ya dengan cara mengosongkan payudara atau disusui sesering mungkin sesuai kebutuhan. Ingat prinsip supply and demand tadi ya ibu-ibu. Contohnya begini, jadwal menyusui itu kan biasanya 3-4 jam terhitung dari awal menyusui sampai waktu menyusui berikutnya. Misalnya anak kita menyusuinya itu di jam 5, terus itu waktu berikutnya itu kan adalah di jam 8 atau jam 9. Nah, selanjutnya ibu-ibu bisa memberikan sedikit ASI sebagai cemilan di antara waktu tersebut. Jadi total waktu menyusui bayi bisa mencapai 8-12 kali selama 24 jam. Kalau di rentang tadi kita memberikan ASInya sebagai ASI cemilan tadi. Jadi kalau misalnya kita menyusuinya itu di jam 5, ASI cemilan itu bisa diberikan di jam 6 atau misalnya jam setengah 7 atau jam 7, ya seperti itu. Sebaliknya nih ibu-ibu, kalau bayi kita terlihat kurang puas atau justru senang setelah menyusu, sebaiknya biarkan dia beristirahat sejenak dan berikan ASI lagi setelah 20-30 menit kemudian. Seiring dengan banyak ASI yang dikeluarkan, secara otomatis payudara itu akan terpancing untuk mengeluarkan ASI lebih banyak. Bukan cuma pagi, siang, sore aja nih ibu-ibu, tapi kalau pada saat malam hari pun bayi kita masih menginginkan untuk disusuin ya tetap harus diberikan. Bahkan ketika bayi sedang tidur, padahal itu adalah saatnya bayi menyusui, ibu-ibu juga bisa membangunkannya sebentar. Karena sesuai juga rekomendasi IDAI, dianjurkan untuk membangunkan bayi jika sedang tidur dan belum menyusui selama 4 jam, terutama di 3 bulan pertama kehidupan.
Oh iya, tadi aku bilang kalau misalnya bayi itu kurang puas, bisa saja itu karena perlekatan atau posisinya yang belum benar. Nah, tentunya pada saat menyusui ini hal yang harus diperhatikan tersebut adalah dua hal itu, yaitu perlekatan dan juga posisi bayi ya ibu-ibu, agar menyusui ini bisa berjalan secara efektif. Bayi nggak cuma sekedar menempel di payudara ibu saja, jadi jangan sampai kita kira bayi itu menyusui padahal perlekatan dan posisinya belum benar. Kenapa aku bilang begini? Karena ketika kita tidak memperhatikan aspek yang aku bilang barusan, payudara itu tidak dikosongkan dengan sempurna sehingga produksi ASI pun bisa saja menurun. Padahal menyusui yang benar itu akan dapat mengosongkan payudara sampai dengan 90%. Oh ya, satu hal lagi, tentunya menyusui ini bukan cuma hanya satu payudara saja ya, agar payudara yang satunya itu nggak penuh, terus akan berakibat pada peradangan, bengkak, dan juga membuat ibu jadi demam atau yang kita kenal dengan istilah mastitis. Oke, yang kedua adalah mengosongkan payudara setelah menyusui dengan pumping. Nah ibu-ibu, tadi aku udah bilang bahwa cara meningkatkan produksi ASI adalah dengan pengosongan payudara terutama setelah menyusui. Kalau misalkan ada pertanyaan nih, bukannya tadi udah dibilang bahwa ketika menyusui secara langsung dapat mengosongkan payudara sampai 90%. Iya benar ibu-ibu, tapi terkadang pada saat menyusui bisa saja bayi sudah dalam kondisi kenyang sedangkan payudara ibu masih terasa penuh. Itulah kenapa pumping setelah menyusui itu penting untuk dilakukan sampai kita memastikan bahwa payudara kita benar-benar kosong. Seperti yang aku jelaskan soal supply demand tadi, pada saat permintaan meningkat, tentunya payudara sebagai pabrik pun akan memberikan sinyal untuk memproduksi ASI kembali. Nah, payudara yang kosong akan memproduksi ASI terus-menerus yang mana ini akan meningkatkan produksi ASI ibu-ibu seiring berjalannya waktu. Pumping ini bisa menjadi cadangan buat ibu-ibu yang sudah mulai bekerja dan tidak bisa memberikan ASI secara langsung. Tapi ingat, setelah pulang bekerja, tentunya menyusui secara langsung pun harus tetap dilakukan dan selama bekerja pun harus tetap dilakukan pumping ya, agar produksi ASI tidak turun. Nah, IDE juga telah merekomendasikan jadwal pumping berdasarkan kebutuhan bayi menyusui sesuai dengan usianya, yaitu bisa sampai 8 sampai 12 kali per hari atau sekitar 2 sampai 3 jam per hari. Yang ketiga, melakukan power pumping. Nah ibu-ibu, salah satu cara lain untuk meningkatkan produksi ASI yang aku anjurkan ini adalah dengan melakukan power pumping. Nah, apa sih itu power pumping? Jadi power pumping ini adalah teknik menyusui yang meniru frekuensi menyusui bayi yang sedang dalam masa growth spurt atau percepatan pertumbuhan. Nah, selama masa growth spurt itu bayi akan lebih sering menyusu dan lebih lama durasi menyusunya. Intinya balik lagi ke prinsip supply demand. Semakin banyak minta, semakin banyak dikasih. Nah, kurang lebih power pumping ini kerjanya meminta lebih banyak agar ASI yang diproduksi lebih banyak. Nah, teknik power pumping ini dilakukan dengan cara ada dua nih ya, ada yang pompanya itu single pump, ada juga yang double pump. Nah, tapi ini aku jelaskan secara umum aja ya. Jadi caranya itu adalah perah kedua payudara selama 20 menit, kemudian istirahat 10 menit. Terus perah lagi payudara selama 10 menit, kemudian istirahat lagi 10 menit. Nah, perah lagi kedua payudara kembali selama 10 menit. Jadi totalnya power pumping itu kurang lebih 60 menit, yaitu 40 menit untuk pumping dan 20 menit untuk rest ya. Nah ibu-ibu kalau misalnya masih bingung atau lupa nih caranya kayak gimana, nanti aku tulis ya di layar ini ya, untuk yang single pump gimana, untuk yang double pump gimana. Nah, power pumping ini dilakukan bukan untuk menggantikan jadwal pompa biasa, namun sebagai sesi tambahan. Tips juga nih buat ibu-ibu, dari yang pernah aku lakukan, aku melakukan power pumping ini di malam hari, yaitu kisaran dari jam 12 malam sampai jam 5 subuh. Kenapa? Karena jumlah hormon prolaktin pada malam hari itu sedang tinggi-tingginya. Jadi lebih baik kalau mau melakukan power pumping itu di jam-jam tersebut ya. Oh ya, power pumping ini disarankan untuk ibu menyusui yang mengalami penurunan produksi ASI. Jadi kalau ibu menyusui yang produksi ASINya sudah lancar dan cukup, lakukan saja menyusui seperti biasa dan nggak perlu melakukan teknik power pumping. Yang perlu diingat juga, gunanya power pumping ini adalah untuk order makanan ke ibu. Jadi mungkin butuh waktu sampai tubuh ibu merespon dan memproduksi ASI lebih banyak. Jadi kita perlu proses, kuncinya harus sabar. Jadi nggak bisa sekali power pumping aja ASINya langsung banyak. Ya, jadi perlu ketekunan juga. Insya Allah kalau kita tekun hasilnya akan kelihatan. Oke? Yang keempat adalah makan makanan yang bisa meningkatkan produksi ASI. Nah di video ini aku nggak akan bahas tentang makanan yang harus dikonsumsi karena aku udah pernah bahas ini tentang makanan yang harus dipenuhi oleh ibu menyusui di video-video sebelumnya. Jadi buat yang belum nonton bisa lihat link video YouTubeku sebelumnya ya. Tapi ingat kalau udah nonton jangan lupa buat like, komen, dan juga share videonya biar ilmu yang didapat bisa bermanfaat buat orang lain.
Nah, oke, balik lagi ya. Jadi di video ini aku mau membahas tentang makanan yang dipercaya bisa meningkatkan produksi ASI. Ada beberapa jenis makanan nih yang pernah aku baca untuk memperbanyak produksi ASI, dan di antara makanan ini pun hampir semuanya pernah aku konsumsi untuk memperbanyak ASIku dan ternyata alhamdulillah terbukti. Nah, makanan-makanan apa aja ya? Yang pertama ada oatmeal, karena di dalam oatmeal itu terdapat kandungan zat besi yang memang diperlukan untuk kita pada saat hamil pun atau juga menyusui. Lalu ada bawang putih karena memiliki kandungan senyawa galaktok yang bisa memperbanyak ASI. Ada juga jenis-jenis sayuran yang harus kita konsumsi, terutama yang berdaun gelap, misalnya daun katu, daun kelor, wortel, ubi, brokoli, dan bayam. Beberapa jenis sayuran yang sudah aku sebutkan tadi memiliki senyawa khusus yang di dalamnya dipercaya dapat memperbanyak ASI. Yang keempat, makanan yang aku konsumsi untuk meningkatkan ASI adalah biji wijen, karena banyak mengandung mineral kalsium sehingga baik untuk memperbanyak produksi ASI serta menunjang pertumbuhan tulang dan gigi bayi. Lalu ada sumber makanan lainnya seperti kacang atau susu almond, buah pepaya, dan juga kurma juga banyak dianjurkan untuk memperlancar dan memperbanyak ASI. Makanya kadang ASI booster banyak yang menggunakan almond dan juga buah kurma sebagai bahan bakunya. Nah, kira-kira makanan apa lagi nih yang bisa dipercaya untuk bisa memperlancar dan memperbanyak produksi ASI yang belum aku sebutkan? Nah, kalau memang misalkan ada, tulis di komen ya teman-teman. Oke, yang kelima adalah minum air putih yang banyak. Nah, ibu-ibu, untuk yang satu ini aku udah sering sounding di video-video aku yang sebelumnya mengenai mencukupi kebutuhan cairan di tubuh kita dengan banyak minum air putih. Jadi aku udah nggak perlu jelasin lagi ya buat kenapa air putih itu penting, terutama buat ibu menyusui. Ibu-ibu juga pasti udah tahu ya tanpa perlu dikasih tahu. Intinya kalau ibu-ibu mau banyak ASINya, salah satunya harus banyak minum air putih, yaitu minimal 3 liter per hari. Oke, yang keenam untuk memperbanyak ASI sesuai dengan cara kerja hormon prolaktin ini adalah NDK. Apa itu NDK? Niat, disiplin, dan juga keras kepala. Oke, kenapa aku bilang harus niat? Karena pada saat menyusui ini tentunya banyak hal yang harus kita pelajari. Mulai dari bagaimana menyusui yang benar, seperti memperhatikan perlekatan dan posisi saat menyusui, atau mungkin harus niat untuk bangun tengah malam buat pumping biar ASI kita tetap terjaga produksinya. Lalu kenapa aku bilang juga harus disiplin? Ya, misalkan pada saat melakukan pumping, tentunya waktu-waktunya pun jangan terlalu lama untuk dikosongkan. Jangan tunggu payudara penuh baru dikosongkan, sehingga waktu pumping pun akan jadi lebih panjang jeda waktunya. Nah, hal inilah yang bikin produksi ASI itu jadi melambat karena permintaan pun melambat untuk dikosongkan. Bila perlu nih, ibu-ibu tuh pasang alarm sebagai reminder waktu untuk pumping, dan juga jangan lupa untuk mencatat waktu tersebut kapan lagi harus pumping berikutnya. Kenapa aku bilang harus keras kepala? Karena pada saat kita menyusui dengan benar tentu banyak rintangan yang akan kita hadapi. Mulai dari omongan orang sekitar atau intervensi keluarga yang bikin kita jadi down, atau misal menghadapi bayi yang mungkin belum benar soal menyusuinya, atau banyak hal yang bikin kita jadi gampang menyerah. Nah, dengan kita keras kepala di sini maksudnya kita harus lebih gigih untuk bisa belajar sampai kita dirasa cukup mampu memberikan ASI guna mencukupi nutrisi untuk bayi kita. Dengan keras kepala, tidak mendengar omongan orang sekitar yang membuat kita jadi down, dan harus berpikir bahwa kita mampu melakukan yang terbaik untuk bayi kita. Dengan keras kepala untuk sabar menghadapi bayi kita yang belum bisa melakukan teknik menyusui yang benar. Dengan keras kepala untuk bisa menjadi ibu yang baik untuk bayi kita, begitu maksudnya. Intinya keras kepala di sini itu konotasinya positif ya ibu-ibu, yang mana tujuannya adalah untuk kepentingan kita dan juga buah hati kita. Oke? Nah ibu-ibu, selain daripada hormon prolaktin, ada satu hormon lagi yang gak kalah pentingnya dalam produksi ASI. Ada yang bisa nebak gak hormon apa? Iya benar, kalau ibu-ibu menjawab hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini adalah hormon yang paling penting dalam mengalirkan ASI. Seperti yang aku bilang bahwa payudara kita ini ibaratnya seperti pabrik susu. Jika hormon prolaktin bertugas sebagai hormon yang memproduksi susu, nah kalau hanya produksi tapi tidak mengalirkan, bagaimana ASI itu bisa didistribusi dengan baik untuk sampai ke bayi? Maka dari itulah hormon oksitosin ini berperan. Dialah yang mengalirkan ASI. Kalau ditanya bagaimana cara kerjanya, nah ini analoginya seperti ini. Kalau misalkan kita bekerja, pasti kita kan punya motivasi ya untuk kita kerja, entah itu anak, keluarga, atau hal-hal yang membuat kita bahagia. Nah sama kayak kerja hormon oksitosin ini. Hormon oksitosin ini dianggap sebagai hormon cinta, hormon yang bisa bekerja kalau ada perasaan positif dari kita. Dengan adanya perasaan dan pikiran positif tadi, hormon ini bisa mengalirkan ASI yang telah diproduksi dari hormon prolaktin tadi ibu-ibu. Sebisa mungkin hindari terlalu cemas,
stres, overthinking, bahkan depresi selama menyusui. Sebab tanpa sadar berbagai kondisi tersebut bisa mempengaruhi produksi ASI. Jadi lakukan hal yang membuat ibu-ibu bahagia agar tubuh dan pikiran tenang dan nyaman serta menyusui pun jadi lebih enjoy. Hal-hal yang aku rekomendasikan untuk bisa dilakukan untuk dapat meningkatkan hormon oksitosin ini misalnya yang pertama adalah melakukan pijat laktasi secara rutin. Nah, ibu-ibu, pijat laktasi di sini ada dua tipe ya, yaitu pijat payudara dan juga pijat oksitosin. Bedanya apa? Kalau pijat payudara itu dilakukan di payudara dan bisa dilakukan sendiri. Pijat payudara ini juga ampuh untuk mencegah sekaligus meredakan nyeri, pembengkakan, mastitis, dan infeksi pada payudara pada saat kita menyusui nih ibu-ibu. Oh ya, setelah melakukan pijat payudara, aku juga menyarankan buat ibu-ibu untuk mengompres payudara dengan air hangat ya. Selain dapat melancarkan produksi ASI, kompres air hangat ini juga dapat mengendurkan otot-otot yang tegang dan juga meringankan rasa nyeri. Sedangkan pijat oksitosin itu adalah pijatan yang dilakukan di sepanjang tulang belakang dan biasanya orang yang melakukan bisa bidan, konselor laktasi, atau suami kita juga bisa kalau diajarkan melakukan hal ini. Kenapa dinamakan pijat oksitosin? Karena pijatan ini memacu pengeluaran hormon oksitosin yang kita tahu sebagai hormon yang membuat ASI keluar lebih lancar. Nah, baik pijat payudara maupun pijat oksitosin tujuannya sama, yaitu membantu tubuh merasa lebih rileks dan nyaman, pikiran jadi tenang, dan kita juga bisa beristirahat dengan baik. Dengan begitu, produksi ASI akan meningkat dan banyak. Lakukan secara rutin ya, agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Misalnya untuk pijat payudara bisa dilakukan setiap kali pumping, sedangkan pijat oksitosin bisa dilakukan seminggu 2 kali atau kapan badan kita merasa butuh untuk rileks. Yang kedua, melakukan banyak hal happy bersama baby. Nah, perlu diketahui produksi hormon oksitosin bukan hanya dipengaruhi oleh rangsangan dari payudara saja, tapi juga dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan seorang ibu. Perasaan yang positif, misalnya perasaan senang dan puas terhadap bayinya atau memikirkan bayinya dengan penuh kasih dan merasa percaya diri bahwa ASINya adalah yang terbaik untuk bayinya, dapat membantu refleks oksitosin bekerja dan ASINya mengalir. Nah, sensasi-sensasi seperti menggendong, menyentuh atau menatap bayinya, atau mendengar bayinya menangis juga dapat membantu refleks oksitosin. Jadi hal yang bisa aku sarankan untuk meningkatkan produksi oksitosin lainnya adalah melakukan banyak hal happy bersama baby. Kalau misal baby udah besar dan udah berat untuk digendong tapi tetap masih menyusui, mungkin bisa melakukan hal lain nih, misalnya bermain bersama baby, bernyanyi, mendongeng, ngobrol dengan baby, dan lain sebagainya. Yang ketiga, melakukan me time sejenak. Ibu-ibu yang baru melahirkan pasti merasa rindu yang namanya me time. Kapan ya bisa merasakan berkegiatan seperti sebelum punya anak. Nah, beberapa penelitian sebelumnya juga menyebutkan me time bagi kita para ibu itu penting untuk dilakukan, yang mana me time ini juga dapat menjaga kadar oksitosin tetap tinggi. Jadi ibu-ibu nggak perlu merasa bersalah untuk melakukan me time karena sekarang udah punya baby. Kenapa? Karena me time yang kita lakukan ini kan juga nantinya akan berpengaruh terhadap ASI, yang mana kalau produksi ASI kita banyak itu juga buat baby kita. Misalnya ibu-ibu bisa menonton drakor atau film favorit nih saat sedang pumping, bisa order makanan favorit lewat aplikasi online saat baby sedang tidur. Mungkin juga bisa jalan-jalan sejenak, ketemu teman, atau berolahraga sebentar saat anak bisa dititipkan ke ayahnya. Ingat, a happy mommy means a happy baby. Baby kita pasti nggak mau kok ngeliat ibunya merasa sedih, apalagi menyesal karena nggak bisa melakukan hal yang dia suka. Setelah kita melakukan me time, perasaan jadi happy kembali, produksi ASI pun akan makin meningkat, baby pun akan happy sehingga kita nggak perlu merasa worry. Yang terakhir yang akan aku sarankan untuk meningkatkan produksi hormon prolaktin ini adalah jangan stres dan perbanyak bersyukur. Nah, ini penting banget nih ibu-ibu. Kadar oksitosin ini kan dapat tinggi pada saat kita bahagia, berpikiran positif, atau melakukan kegiatan yang bikin mood kita tetap terjaga. Sebaliknya, kadar oksitosin ini akan menurun pada saat kita mempunyai pikiran negatif, terutama stres, overthinking, atau bahkan depresi. Tadi aku udah bilang ya. Makanya pada saat kita menyusui, usahakan jangan stres ibu-ibu. Pasti banyak hal yang bikin kita stres, tapi ingatlah kita tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi di sekitar kita. Yang bisa kita kendalikan cukup pikiran kita. Ingat aja, semua masalah pasti ada penyelesaiannya. Mau itu masalah dari anak, suami, keluarga, atau orang sekitar. Namanya hidup itu pasti akan terus ada masalah. Yang penting sekarang ini tenangkan pikiran. Bayangkan apa yang membuat kita bahagia. Kalau bisa kita lakukan, lakukan. Tapi kalau belum bisa kita lakukan, ingat aja kalau kita punya Tuhan. Tuhan yang mengatur semuanya, jadi kalau ada apa-apa ya kita kembalikan ke Tuhan.
Ini pengalaman aku pribadi ya ibu-ibu, aku tuh pernah stres saat menyusui ini. Lihat orang-orang posting kalau ASINya melimpah ruah, bahkan sampai berkulkas-kulkas. Sempat minder karena ASIku tuh gak sebanyak itu. Tapi aku tetap bersyukur setidaknya anakku kenyang dari ASI yang aku berikan. Toh aku gak bisa mengontrol apa yang orang lain posting di sosial media, jadi yang aku bisa kendalikan adalah dengan tidak melihat sosial media orang yang bikin aku stres. That's it. Intinya aku cuma menyarankan untuk kita tetap bersyukur apapun kondisi yang sekarang kita hadapi. Termasuk kalau itu karena ASI kita seret. Sampai aku mikir, kalaupun ASI aku nggak cukup, it's okay kalau anak aku dapat sufor kalau memang harus, daripada kebutuhannya nggak tercukupi, ya kan? Nah, yang penting sekarang kita sudah melakukan hal sebaik mungkin biar Tuhan yang menyelesaikan sisanya. Kalau kata pepatah, do the best and let God do the rest, oke? Nah ibu-ibu, itu dia cara yang bisa aku rekomendasikan untuk meningkatkan produksi ASI. Menyusui itu bukanlah hal yang mudah, makanya ada istilahnya pejuang ASI. Nah tapi ingat aja, semua hal yang terjadi sama kita adalah kepercayaan Tuhan terhadap kita bahwa kita mampu melewatinya. Begitupun dengan menyusui ini. Memang banyak rintangannya, tapi insya Allah bisa dilalui. Kuncinya harus sabar ya, dan tetap semangat. Gimana ibu-ibu? Kalau masih ada tips yang bisa dilakukan dalam memproduksi ASI yang belum disebutkan di video tadi, tulis di kolom komentar ya, biar ibu-ibu yang lain juga bisa mendapatkan informasi tambahan lainnya. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Kalau seandainya teman-teman suka dengan postingan ini, seperti biasa jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar selalu update video-video terbaru dari aku. Terima kasih semuanya, dadah!